Saat ini buat para orang kaya baru, biasanya mereka akan memilih mobil andalan para OKB, yaitu mobil diesel dengan rentang harga 500-700 juta rupiah seperti Fortuner ataupun Pajero. Mungkin buat orang kaya baru yang pengen merasakan sunroof, Fortuner nggak akan masuk dalam radar mereka. Karena mau bagaimanapun, Fortuner tidak pernah memiliki sunroof. Kenapa? Ya, ini adalah Toyota, produsen yang terkadang pelit untuk ngasih fitur yang seharusnya udah menjadi standar. Sebagai contoh, di varian Avanza sampai Veloz Hybrid, mobil tersebut tidak memiliki arah sembur AC ke kaki. Jadi ya, mungkin buat yang pengen merasakan mobil diesel yang punya fitur paling lengkap, mungkin pilihannya akan jatuh ke Pajero. Dan ya, mobil diesel saat ini sudah menjadi lambang kesuksesan, lambang aroganisme, dan lainnya. Namun menariknya adalah, dengan kondisi ini akhirnya beberapa bulan lalu ada mitos yang muncul ke permukaan. Ternyata Pajero, mobil yang harganya setengah miliar lebih, menggunakan mesin Mitsubishi L300. Ini adalah mobil niaga kesukaan para pengusaha karena dinilai sangat bandel. Tapi apakah iya Pajero menggunakan mesin L300? Jawabannya tentu aja enggak. Namun dari mana persepsi ini bisa muncul? Jawabannya dari kode mesin yang hampir mirip, yang mana kedua mesin ini berasal dari keluarga 4N1X. Di L300 yang terbaru menggunakan mesin 4N14 2,2 liter, sedangkan Pajero terbaru menggunakan mesin 4N15 2,4 liter MIVEC. Lalu bagaimana dengan Pajero lama? Apakah menggunakan mesin yang sama dengan L300? Jadi diketahui Pajero lama yang keluar tahun 2009 menggunakan kode mesin 4D56 2,5 liter 4 silinder inline DOHC dengan common rail turbo, charger, dan intercooler. Sedangkan L300 sebelum tahun 2022 memang ada varian yang menggunakan mesin 4D56 Astron dengan spesifikasi 2,5 liter tapi SOHC. Jika dilihat dari kode mesinnya memang sama, tapi dari secara spesifikasi, fitur, dan performa, kedua mesin ini ya cukup berbeda. Di mana bedanya? Jadi mesin L300 lebih sederhana untuk efisiensi perawatan, sedangkan Pajero menggunakan teknologi yang lebih modern, turbocharger dan intercooler untuk tenaga yang lebih besar. Dari segi performa juga mengalami perbedaan, yang mana mesin L300 hanya menghasilkan tenaga sekitar 74 PS, sedangkan 4D56 di Pajero Sport mampu mencapai 136 PS dengan torsi yang jauh lebih tinggi. Jadi ya, secara harfiah kedua mesin ini berbeda walaupun kode mesinnya sama. Tapi walaupun berbeda, karena dari basis yang hampir sama, beberapa komponen mesinnya beberapa ada yang serupa, misalnya blok mesinnya yang sama. Jadi jelas, hanya di Pajero generasi awal aja yang menggunakan mesin ini. Karena di Pajero baru, ya sudah menggunakan mesin 4N15. Tapi lagi dan lagi, masih banyak orang yang beranggapan kalau mesin ini masih sama secara garis besar dengan mesin L300. Padahal secara harfiah ini cukup berbeda. Namun kenapa Mitsubishi melakukan hal ini? Mesin mobil sport mewahnya menggunakan mesin dari keluarga series 41NX yang terkenal sudah mendarah daging dari keluarga L300. Jawabannya tentu aja Mitsubishi menggunakan strategi modular dalam pengembangan mesinnya, di mana satu platform mesin bisa disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan masing-masing. Kenapa Mitsubishi melakukan hal itu? Jawabannya tentu aja penggunaan mesin diesel di jajaran mobilnya. Jadi kalau kita lihat lagi, mobil diesel Mitsubishi di Indonesia itu cuma ada satu, yaitu Pajero. Sisanya ya bensin, untuk saat ini ya. Dan untuk kendaraan niaganya yang model pick up, cuma ada L300 yang nggak pernah berubah mukanya. Kemudian di pasar globalnya, Mitsubishi hanya menggunakan mesin diesel di beberapa mobilnya. Misalnya untuk pasar Eropa, Mitsubishi pernah mengeluarkan Outlander diesel, ASX dan Eclipse Cross diesel, dan Delica. Sisanya keseluruhan hampir menggunakan bensin. Dan menariknya, hampir semua mobil diesel tersebut selalu menggunakan mesin dari keluarga 4N1X, yang mana Outlander menggunakan mesin 4N14, Delica juga menggunakan 4N14. Ya, Mitsubishi hanya fokus di mesin diesel keluarga 4N1X. Dan ini adalah langkah yang cerdas sebenarnya untuk Mitsubishi dalam pengembangan mesin dieselnya. Kasarnya, dalam satu kali pengembangan, beberapa mesin dengan turunannya bisa mendapatkan pembaharuan. Buktinya, ketika Pajero mendapatkan mesin baru, selang beberapa tahun kemudian, L300 juga mendapatkan mesin baru. Dan Mitsubishi nggak perlu repot-repot R&D mesinnya terlalu lebih jauh. Lagi pula, Mitsubishi bukanlah produsen yang kaya seperti Honda apalagi Toyota. Mereka produsen yang berada di tengah-tengah, yang berarti mereka akan sebisa mungkin menghemat pengeluaran apalagi untuk R&D mesin diesel yang mana mobil mereka jarang yang menggunakan mesin ini. Jadi ya, ini adalah langkah yang cukup jenius. Lagi pula lagi, hal ini juga dilakukan oleh produsen lainnya, misalnya Toyota dengan Fortuner dan Hilux generasi terbarunya, yang mana mereka menggunakan platform mesin yang sama.
Nggak sampai di situ aja, Innova Reborn Diesel juga menggunakan mesin dari keluarga yang sama, yaitu GD-FTV. Jadi ini semua bukanlah hal yang aneh sebenarnya. Dengan hal ini nggak ada lagi persepsi kalau Pajero menjadi terkesan murahan karena menggunakan mesin L300. Karena faktanya lagi, walaupun dari keluarga yang sama yaitu 4N1X, tapi kedua mesin mobil ini cukup berbeda. Tapi yang menarik dari ini semua adalah tanpa disengaja, dengan adanya kejadian ini, secara nggak langsung, kekuatan mesin Pajero menjadi ter-highlight dengan sendirinya. Karena sejauh ini siapa yang meragukan kualitas mesin L300 diesel? Tentu aja, jarang banget. Karena selama puluhan tahun, L300 diesel dikenal sangat bandel, walaupun lemot untuk versi non-turbonya. Tapi tetap aja, mesinnya sangat bandel. Dan karena Pajero menggunakan mesin dari keluarga 4N1X yang sama dengan L300, tentu aja hal ini menjadi sorotan tersendiri untuk Pajero kalau mesin mobil tersebut juga bisa diandalkan. Ups, udah ada yang runaway aja di tipe facelift. Dengan adanya hal ini, jadi ngebantah persepsi tadi dong. Sebenarnya nggak juga. Runaway bisa terjadi hampir di semua mesin diesel, mau itu mesin diesel tua atau mesin diesel baru. Dan hal ini bisa terjadi kalau dalam perawatannya nggak benar dan nggak teratur. Salah satunya adalah kebocoran oli mesin ke ruang bakar. Dan banyak orang yang nggak tahu adalah merawat mobil diesel itu lebih merepotkan daripada merawat mesin bensin. Dan biaya yang dikeluarkan tentu aja juga lebih banyak mesin diesel daripada mesin bensin. Misalnya dalam kasus Pajero atau diesel berturbo, kalian wajib melakukan perawatan turbocharger secara berkala, minimal lihat seal dan kebocoran oli. Selain itu, oli juga nggak boleh kelewat KM, karena kalau kelewatan bisa bocor ke ruang bakar. Hasilnya ya runaway. Dan masih banyak lagi. Intinya, perawatannya jauh lebih banyak daripada mesin bensin. Makanya nggak heran kalau mesin diesel tahun muda udah bisa runaway. Kalau perawatannya ya nggak tepat. Dan yang lebih mengenaskannya lagi adalah ketika runaway kita hampir tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Karena matikan kontak mobil aja tidak akan menghentikan runaway. Ada juga yang bilang menutup saluran udara dengan kain basah untuk menghentikan runaway. Cara ini terkadang efektif, tapi terkadang juga tidak. Tapi yang pasti ini cukup berbahaya buat diri kalian sendiri. Dan yang pasti untuk mesinnya ya ada resikonya juga. Dan cara yang paling umum dan aman untuk menghentikan runaway adalah menunggu olinya habis. Ya, ini adalah cara yang paling aman tapi juga menyakitkan. Karena oli mesin diesel, katakanlah di Pajero, mobil ini memiliki kapasitas oli di 6,5 sampai 8,4 liter. Yang berarti dibutuhkan waktu yang cukup lama atau sekitar 20 menit sebelum mesin tersebut benar-benar kehabisan oli. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah mesinnya mati? Ya, mesinnya hampir rusak total. Karena mesin bergerak di RPM tinggi tanpa oli. Dan untuk benerinnya tentu aja sangat mahal. Yang mana puluhan juta minimal keluar dari kantong. Tapi di luar dari ini semua, mesin diesel, khususnya diesel Mitsubishi, sejauh ini memang bisa diandalkan. Makanya gak heran kalau Mitsubishi hanya fokus di keluarga mesin itu aja. Jadi kesimpulannya, apakah Pajero menggunakan mesin yang sama dengan L300? Jawabannya tidak pernah sama, bahkan dari generasi Pajero awal di Indonesia. Dan untuk perihal mesin ini, walaupun menggunakan mesin dari keluarga yang sama, hal ini tidak menurunkan status Pajero sebagai mobil SUV mewah dan lambang kesuksesan. Iya kan? Karena OKB, ya tetap aja beli Pajero dan Fortuner. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.